Salam untuk Anda semua, selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Halo. Hari ini kita mau lihat satu sumber yang ringkas ya, tapi kayaknya isinya padat. Sebuah renungan singkat. Betul. Dan sumber ini fokusnya ke satu ayat aja sih sebenarnya. Dari Injil Yohanes, pasal 1 ayat 5. Oh yang itu ya, yang bunyinya terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang, kuat banget maknanya. Iya, sering kita dengar memang. Nah, misi kita di sini seperti biasa kita coba gali ya, gimana renungan ini ngebuka makna ayat itu, terus jaminan apa sih yang ditawarkannya buat Anda? Inti pemikirannya itu sebenarnya kontras ya. Terang lawan gelap. Gitu. Oke. Renungan ini, dia garis bawahi gini loh. Malam itu kan identik sama gelap ya. Bisa gelap beneran, bisa juga kiasan. Maksudnya gelap secara kiasan? Iya, kayak masalah, kesulitan hidup. Tapi, nah ini intinya, ada terang ilahi, terang Kristus. Yang sifatnya itu persisten, terus bersinar. Dan sinarnya itu dari dalam diri orang percaya. Dari dalam ya. Menarik, renungan ini ada kasih contoh nggak kegelapan kiasan itu apa aja? Ada. Disebutin tuh contohnya, kayak ya dosa, terus rasa takut, khawatir berlebihan. Gitu. Hal-hal yang biasanya emang kerasa lebih berat ya pas kita lagi sendiri atau pas suasana lagi sepi, gelap gitu. Persis. Nah, pertanyaannya kan, gimana ayat ini ngomong ke perasaan kewalahan itu pas rasanya gelap banget gitu? Iya, gimana tuh? Kan ayatnya bilang kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, itu dia kuncinya. Di kata menguasai itu. Sumber ini menyoroti kalau kata itu artinya dalam loh. Oh iya? Gimana? Gak cuma berarti nggak bisa dikalahkan, tapi juga kegelapan itu nggak mampu memahami terang itu. Nggak bisa memahami. Iya, nggak bisa menggenggam, apalagi mau madamin terang itu. Jadi kayak ada superioritas gitu loh dari terang itu. Jadi bukan cuma konsep kalau gelap ya terang nggak ada, tapi terang itu aktif hadir ya di tengah-tengah gelap itu. Betul, aktif hadir dan secara fundamental nggak terpengaruh sama kegelapan itu. Wah, itu cara pandang yang beda ya. Ngasih harapan banget kayaknya. Tentu, pemahaman ini yang jadi dasar ketenangan yang mau ditawarin renungan ini. Oke. Logikanya kan, kalau terang itu nggak terkalahkan dan selalu ada di dalam diri kita, ya berarti ada fondasi kuat dong buat nggak terus-terusan dikuasai cemas atau takut pas kita lagi ngadepin malam-malam hidup kita. Jadi kalau disimpulin nih ya, inti dari sumber ini ya penegasan aja ya soal kekuatan terang Kristus itu. Stabil nggak goyah? Nggak goyah. Cahaya internalnya yang terus nyala, apapun kondisi di luar, gitu ya? Tepat. Dan dari situ, di akhir renungan ada ajakan praktis. Apa tuh? Ajakannya, beristirahatlah malam ini. Tapi ini bukan cuma nyuruh tidur ya. Bukan sekedar tidur fisik. Bukan. Tapi istirahat dalam kesadaran. Dalam jaminan kalau terang itu lebih kuat. Jadi kayak, yuk lepasin pergumulanmu, serahin ke kekuatan yang lebih besar, yang selalu jaga. Ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Silahkan. Renungan tadi kan nekenin, terang itu bercahaya di dalam diri kita, bukan di tempat lain. Iya, di dalam, Iya. internal. Nah, pertanyaan refleksinya mungkin gini, kalau terang itu emang ada di dalam Anda, terus gimana caranya kita bisa secara sadar nyambung sama terang itu? Gimana Anda bisa aktif ngerasain kehadirannya? Atau bahkan memanifestasikan ya, Iya. menunjukkannya keluar. Betul. Terutama pas lagi hadepin kegelapan itu tadi, mau yang dari luar atau mungkin kegelapan dari dalam diri sendiri. Sebuah pertanyaan yang menarik buat direnungkan ya. Oke, sekian dulu Deep Dive kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.